Saat saya tiba di restoran untuk pernikahan putri saya, calon menantu saya memutar matanya dan bergumam. "Oh tidak, orang tua itu datang lagi." Tapi kemudian mata ayahnya melebar dan dia berbisik, "Benarkah itu dia?" Semua pelayan bersembunyi di bayang-bayang, dan para tamu terpana. Mereka akhirnya tahu siapa saya sebenarnya. Hari itu bukan hanya hari pernikahan putri saya, tapi juga hari keadilan ditegakkan. Sebelum kita lanjut, silakan berlangganan kanal ini dan tulis di kolom komentar jam berapa sekarang di tempat Anda. Tempat kecil yang menarik. Agak kuno, bukan? Lukman Hartono berdiri di ambang pintu saya, memindai lantai kayu dan wallpaper vintage dengan ekspresi seperti sedang meneliti pameran museum. Pakaian kasual mahalnya, celana kaki yang rapi dan polo yang mungkin lebih mahal dari anggaran belanja bulanan saya, seolah mengumumkan ketidaknyamanannya berada di sini. "Kami suka tempat ini," kata saya, memaksakan senyum sambil melangkah ke samping untuk membiarkannya masuk. "Beatrice dibesarkan di rumah ini." Putri saya muncul dari dapur, memukau dalam gaun birunya, gugup menyentuh cincin pertunangannya. "Lukman, kau temukan tempatnya dengan mudah." Dia mencium pipinya, tapi saya perhatikan dia hampir tak membalas isyarat itu. "Akhirnya, GPS bermasalah di lingkungan ini," katanya, melirik sekeliling lagi, menyerap foto keluarga di sepanjang lorong, furnitur usang tapi berkualitas yang dikumpulkan almarhum istri saya dan saya selama puluhan tahun. "Orang dari generasimu biasanya tak paham tren desain rumah saat ini." Kata-kata itu terasa seperti tamparan, disampaikan dengan sikap meremehkan yang begitu santai hingga saya hampir tak merasakan sengatannya. Wajah Beatrice memerah. "Ayah sudah memasak sepanjang pagi. Ayo, kita makan." Saya menghabiskan berjam-jam menyiapkan daging domba dengan rosemary, sayuran panggang, dan roti segar. Meja ruang makan berkilau dengan piring terbaik saya, serbet kain dilipat rapi. Lukman duduk di kursinya seolah sedang memberi kami kebaikan, langsung memeriksa ponselnya. "Jadi, Lukman," saya mulai menyajikan piring. "Beatrice bilang kau bekerja di keuangan, konsultan investasi, pengelolaan portofolio kelas atas." Dia memotong dombanya dengan presisi bedah, menggigit kecil, lalu meletakkan garpu. Hal rumit yang membutuhkan pemahaman dinamika pasar yang, kebanyakan orang seusiamu tak akan paham. Beatrice buru-buru menyela. "Ayah sebenarnya sangat paham keuangan. Dia selalu memberi saya saran bagus tentang, saya yakin dia bisa." Senyum Lukman tipis. "Generasi berbeda, pendekatan berbeda. Tak ada salahnya menjaga hal sederhana." Sederhana, seolah kerja hidup saya adalah kios limun anak-anak. Saya melihatnya menggeser makanan di piring, menggigit kecil seolah takut tercemar. Pria yang dicintai putri saya bahkan tak bisa berpura-pura menikmati makanan yang saya tuangkan hati saya untuknya. "Rumah ini punya karakter," kata Beatrice, berusaha keras mengarahkan percakapan ke topik yang lebih aman. "Cetakan mahkota asli, jendela teluk." Lukman melirik jam tangannya. "Tapi perlu diperbarui. Tempat tua ini, tahu kan, listrik ketinggalan zaman, mungkin ada asbes di dinding. Saat kami menikah, kami pasti ingin sesuatu yang lebih modern. Desain kontemporer, fitur rumah pintar. Saat kami menikah, bukan jika, saat, seolah masa depan putri saya sudah diputuskan, rumah masa kecilnya sudah dikutuk. Saya mengisi ulang gelas airnya, meski dia tak meminta. Sudahkah kalian berpikir tentang pernikahan? Ide soal tempat." Mata Beatrice berbinar. "Oh ya, kami sudah lihat beberapa tempat terbaik di kota." Lukman memotong. "Uang bukan masalah, tentu saja. Kami ingin sesuatu yang mencerminkan status kami dengan tepat." "Status kami." Saya perhatikan dia bilang kami, tapi hanya menatap saya saat mengatakannya, seolah menetapkan dominasi atas wilayah imajiner. Kabut di luar jendela semakin tebal, cuaca khas sore Jakarta. Di dalam, suhu seolah juga menurun. Saya menyajikan hidangan penutup, pai apel buatan sendiri, dan melihat Lukman menggigit sekali dengan sopan sebelum meninggalkannya sepenuhnya. "Baiklah," katanya,
Memeriksa ponselnya lagi. Mungkin kita harus bicara soal detail praktis, perencanaan pernikahan, daftar tamu, hal-hal semacam itu. Nadanya menyarankan kami sedang merencanakan merger bisnis, bukan merayakan cinta. Saya menatap putri saya, masih berusaha menjaga percakapan mengalir, masih berusaha membuat ini berhasil. Kebahagiaannya lebih penting dari harga diri saya yang terluka. Tapi sesuatu yang dingin mulai menetap di dada saya. Sebuah perhitungan mulai terbentuk. Pria ini melihat kami sebagai rintangan yang harus diatasi, masalah yang harus diselesaikan, perlengkapan kuno yang harus diganti. Dia sudah cukup jelas soal itu. Yang dia tak tahu adalah bahwa beberapa hal lama punya tepi tajam jika ditangani sembarangan. Percakapan beralih ke tempat pernikahan sekarang. Beatrice menyebut tempat-tempat yang dilihatnya secara daring. Waktu yang tepat untuk langkah saya berikutnya. Saya tahu restoran bagus untuk pernikahan, kata saya, membersihkan piring makan malam terakhir. Harga wajar, tapi kualitas luar biasa. Koki di sana melakukan pekerjaan hebat dengan harga terjangkau. Garpu Lukman berdenting di piring pencuci mulutnya. Kami bukan pengemis. Pernikahan akan diadakan di restoran ayah saya, Hartono S Prime, tempat terbaik di kota. Suaranya melonjak 2 oktav. Beatrice hampir menumpahkan kopinya. Lukman, tenang. Ayah hanya mencoba membantu. Membantu. Dia berdiri begitu cepat, hingga kursinya menggores lantai kayu. Ayahmu pikir kami butuh bantuan menemukan tempat yang terjangkau. Kau tahu betapa menghinanya itu. Saya menjaga suara saya tetap rata. Penasaran. Saya minta maaf. Saya tak tahu keluargamu di bisnis restoran. Bukan sembarang bisnis restoran. Dadanya membusung seperti ayam jantan mempertahankan wilayah. Hartono S Prime. Makan kelas 5 bintang. Kami telah menjamu gubernur, eksekutif teknologi, tokoh internasional. Industri pernikahan menghubungi kami saat mereka ingin kemewahan sejati. Itu mengesankan, kata saya, benar-benar tertarik. Sekarang, di mana lokasinya? Pusat kota, sudut Jalan Sudirman dan Tamrin. Kebanggaan memancar dari setiap kata. Ayah saya membangun kerajaan itu dari nol. Mulai dengan satu bistro kecil 30 tahun lalu. Sekarang kami destinasi makan mewah utama di Jakarta. Beatrice menembakkan tatapan peringatan di antara kami. Tapi saya terus maju dengan lembut. Ayahmu pasti pebisnis hebat. Berapa banyak karyawan yang dibutuhkan tempat seperti itu? 47 staf penuh waktu. Koki eksekutif didatangkan dari Singapura. Sommelier dilatih di Prancis. Staf penyambut yang berbicara beberapa bahasa. Setiap detail disampaikan seperti amunisi. Dapur saja biayanya lebih besar dari yang kebanyakan orang hasilkan dalam 5 tahun. Dan kau terlibat dalam operasi sehari-hari. Saya tangani sisi bisnis, perencanaan keuangan, strategi investasi, negosiasi vendor. Sikap meremehkannya tadi digantikan oleh kebanggaan agresif. Seseorang harus menjaga buku tetap lurus saat menjalankan operasi jutaan dolar. Jutaan dolar, 47 karyawan, properti pusat kota. Angka-angka itu bertambah di kepala saya, menciptakan gambaran yang sangat menarik. Itu menarik, kata saya. Saya bayangkan biaya operasionalnya pasti besar. Sewa di area itu saja. Sewa. Lukman tertawa, tapi ada ketegangan di dalamnya. Kami punya gedung itu. Dibeli langsung pada 2019. Tanpa pinjaman bank, tanpa investor. Uang keluarga murni. Uang keluarga murni. Saya menyimpan detail itu dengan hati-hati. Beatrice diam, mengamati pertukaran ini dengan keresahan yang meningkat. Dia bisa merasakan arus bawah di sini, cara dua pria saling menilai, tapi dia tak tahu apa yang saya ukur. Baiklah, kata saya akhirnya. Sepertinya Beatrice akan punya perayaan luar biasa. Saya yakin restoran ayahmu akan memberikan pernikahan yang pantas untuknya. Tepat sekali. Lukman meluruskan kemeja polonya.
Puas telah menetapkan hierarki yang tepat. Nama Hartono berarti sesuatu di kota ini. Kualitas, tradisi, keunggulan, hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting, tidak seperti harga terjangkau. Rupanya, tidak seperti rumah kuno ini, tempat putri saya tumbuh bahagia dan dicintai. Saya bisa melihat dia sudah selesai dengan kami sekarang. Siap melarikan diri kembali ke dunianya yang penuh dengan pembiakan yang tepat dan desain kontemporer. Makan malam jelas selesai di pikirannya. Meski pai buatan saya hampir tak tersentuh di piringnya. Ngomong-ngomong soal restoran, kata saya santai, masakan apa yang dispesialisasikan ayahmu? Masakan Indonesia modern dengan pengaruh Prancis. Menu prefix mulai dari 1,5 juta rupiah per orang. Pasangan anggur ekstra. Kami penuh hingga Desember. Dia memeriksa jam tangannya lagi. Lebih jelas kali ini. Sebenarnya, saya harus pergi sebentar lagi. Pagi-pagi besok. Kabut di luar telah menebal menjadi kegelapan khas Jakarta. Dan saya bisa melihat Lukman sudah secara mental keluar dari pintu. Tapi dia telah memberi saya apa yang saya butuhkan. Kebanggaan memicu detail tentang bisnis keluarga. Informasi lokasi spesifik. Pameran keuangan yang disamarkan sebagai percakapan. 47 karyawan bergantung pada Hartono S Prime untuk hidup mereka. Operasi jutaan dolar. Properti utama dimiliki langsung. Semua sangat mengesankan dan sangat rentan jika ada yang salah. Tentu saja, kata saya. Terima kasih banyak telah datang. Ini sangat mendidik. Yah, saya benar-benar harus pergi. Lukman berdiri tiba-tiba, sudah meraih jaketnya. Kabut malam telah menetap tebal di luar jendela, dan dia sepertinya ingin kabur sebelum semakin parah. Perpisahan itu canggung. Jabat tangan singkat untuk saya, ciuman terganggu di pipi Beatrice. Saya telepon kamu besok soal detail tempat, katanya padanya, sudah bergerak ke pintu. Kita perlu kunci tanggal segera. Saya menonton dari teras, saat dia naik ke BMW hitamnya. Tentu saja BMW, dan melaju dengan akselerasi yang tak perlu. Lampu belakang menghilang ke kabut dalam hitungan detik, meninggalkan hanya bau knalpot mahal yang samar. Beatrice berdiri di samping saya, lengannya melingkari diri sendiri melawan dingin. Maaf soal Lukman, katanya pelan. Dia sangat protektif terhadap bisnis keluarganya. Kadang dia jadi defensif saat orang menyarankan alternatif yang terjangkau. Dia meringis. Ayah, tolong. Dia tak bermaksud apa-apa. Ayahnya bekerja keras membangun restoran itu. Mereka bangga dengan pencapaian mereka. Saya paham kebanggaan, kata saya, menggiringnya kembali ke dalam di mana kehangatan menanti. Tapi kebanggaan dan kesombongan bukan hal yang sama. Kami duduk di ruang tamu di mana cahaya lampu lebih lembut, lebih memaafkan. Beatrice meringkuk di sudut sofa, tempat yang sama yang dia klaim sebagai anak kecil saat kami mengobrol serius. Dia membuatmu merasa kecil, katanya akhirnya. Saya bisa melihatnya, cara dia bicara tentang rumah, tentang saranmu. Suaranya penuh dengan rasa malu. Saya coba alihkan percakapan, tapi dia terus saja. Beatrice, saya duduk di depannya, mencondongkan tubuh. Saya perlu kamu melakukan sesuatu untuk saya, dan saya perlu kamu tak bertanya sekarang. Apa itu? Alisnya terangkat. Jangan ceritakan tentang pekerjaan saya, apa yang saya lakukan, di mana saya bekerja, apapun itu. Simpan informasi itu untuk sementara. Ayah, dia sudah pikir kau hanya pensiunan yang bermain-main di rumah. Kenapa saya harus? Percaya saja pada saya kali ini. Bisa. Dia mempelajari wajah saya, mencari petunjuk yang belum saya siap berikan. Akhirnya, dia mengangguk. Tentu, tapi kau bersikap misterius, dan saya tak suka misteri. Kadang misteri punya alasan bagus di baliknya. Pintu mobil membanting di luar. BMW Lukman kembali. Beatrice melompat untuk melihat ke jendela. Dia kembali, mungkin lupa sesuatu. Tapi alih-alih ke pintu, saya dengar mesin mengaum lagi. Melalui kabut, saya melihat sekilas Beatrice berlari ke jalan. Gaun birunya cerah melawan malam kelabu.
Dia meninggalkan jaketnya di dalam. Saya menonton dari jendela saat dia naik ke kursi penumpang. Percakapan singkat, gerakan yang tak bisa saya baca. Lalu mereka pergi lagi, kali ini untuk selamanya. Rumah terasa berbeda tanpa mereka. Lebih besar, lebih sunyi, tapi juga entah kenapa lebih bertujuan. Saya membersihkan piring makan malam dengan metodis, memikirkan Hartono S Prime, sudut Jalan Sudirman dan Tamrin, 47 karyawan, operasi jutaan dolar, kepemilikan keluarga. Lukman Hartono pikir dia tahu persis tipe pria seperti apa saya. Pensiunan sederhana yang tak paham bisnis modern, yang tinggal di rumah kuno dan membuat saran naif tentang harga restoran yang terjangkau. Pria yang putrinya telah naik di atas awal yang sederhana untuk menangkap hadiah. Dia tak tahu bahwa beberapa hal lama lebih berbahaya dari yang terlihat. Saya mengeringkan piring terakhir dan menuju ke lantai atas ke kantor saya. Waktu untuk meneliti bisnis keluarga Hartono, hanya karena penasaran, tentu saja, untuk lebih memahami kerajaan yang begitu dibanggakan calon menantu saya. Komputer saya berdengung hidup dalam kegelapan. Cahaya layar memantul di jendela di mana kabut menempel seperti jari-jari penasaran. Kantor saya terasa seperti tempat suci setelah pertunjukan sore ini. 2 monitor komputer menyala saat saya duduk di kursi kulit usang yang telah menyaksikan banyak sesi penelitian larut malam. Di luar, kabut semakin tebal menjelang malam, tapi di dalam, cahaya neon melemparkan segalanya dalam fokus tajam. Saya mengetik Hartono S Prime Jakarta ke bilah pencarian dan melihat hasilnya muncul. Situs web mereka muncul pertama. Foto-foto mengilap dari hidangan yang disajikan sempurna, bidikan ruang makan elegan, testimoni yang memuji masakan luar biasa dan layanan sempurna. Jenis polesan pemasaran yang membutuhkan uang serius. Lokasi dikonfirmasi, Jalan Sudirman 847, Sudut Tamrin, pusat kota, seperti yang dibanggakan Lukman. Jam operasional, Selasa sampai Sabtu, pukul 17.30 sampai pukul 22.30, tutup Minggu dan Senin. Menu prefix mulai dari 1,5 juta rupiah per orang, persis seperti yang dia katakan. Tapi situs web berbohong. Ulasan menceritakan kisah berbeda. Saya mengklik ke ulasan Google, rating TripAdvisor. Polanya muncul cepat, terlalu cepat untuk kenyamanan. Ulasan campur dengan kecenderungan negatif selama 6 bulan terakhir. Keluhan tentang layanan lambat, makanan mahal yang biasa saja, staf yang bertindak seolah melakukan kebaikan kepada pelanggan. Menunggu 45 menit untuk hidangan pembuka. Baca satu ulasan baru-baru ini. Steak terlalu matang dan dingin. Saat saya sebutkan, pelayan memutar mata dan bilang dapur sedang sibuk. Tidak lagi. Lainnya, ruang yang indah. Eksekusi buruk. Pelayan kami menghilang selama 20 menit. Makanan hangat saat akhirnya tiba. Untuk harga ini, sama sekali tak bisa diterima. Saya mengeluarkan buku catatan kuning. Kebiasaan lama dari puluhan tahun mencatat, dan mulai menulis. Keluhan layanan konsisten di beberapa ulasan. Kualitas makanan menurun selama setahun terakhir. Sikap staf secara universal digambarkan sebagai meremehkan atau acuh. Mungkin ini hanya ulasan palsu dari kompetitor. Mungkin pelanggan yang kecewa dengan ekspektasi tak realistis. Tapi polanya terlalu spesifik, terlalu terperinci. Pelanggan nyata menyebutkan hidangan spesifik, pelayan spesifik, tanggal spesifik. Ini bukan serangan terkoordinasi. Ini bisnis yang merosot. Pena saya mengetuk meja saat saya membaca lebih dalam. Laporan inspeksi Departemen Kesehatan dari situs web kota. 2 pelanggaran dalam 8 bulan terakhir. Suhu penyimpanan makanan yang salah. Stasiun cuci tangan yang tak memadai. Pelanggaran kecil tapi mengungkap. Restoran bagus tak mengumpulkan pelanggaran. Lukman telah menggambarkan keunggulan kuliner. Makan 5 bintang, gubernur dan eksekutif teknologi memilih Hartono S Prime untuk acara penting. Tapi bukti menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Restoran yang berdagang dengan reputasi masa lalu sementara operasi saat ini runtuh. Saya bersandar di kursi, menatap layar.
Ini bukan hanya tentang tempat pernikahan putri saya lagi. Ini tentang masa depannya dengan pria yang bisnis keluarganya mungkin dibangun di atas pasir. Jam di komputer saya menunjukkan pukul 17.30. Waktu makan malam untuk kebanyakan orang, tapi Hartono S Prime tak buka sampai Selasa. Saya punya 2 hari untuk memutuskan apakah akan menyelidiki lebih lanjut atau percaya bahwa ulasan negatif itu pengecualian, bahwa kepercayaan diri Lukman beralasan. Saya menutup laptop dengan klik lembut. Tapi alamat restoran sudah dihafal. Jalan Sudirman 847, Selasa sampai Sabtu. Mungkin sudah waktunya melihat sendiri apakah kerajaan Hartono sekuat yang diklaim Lukman. Senin berlalu seperti hati nurani yang bersalah. Saya menghabiskan akhir pekan mengulang makan siang Sabtu, menganalisis setiap komentar meremehkan, setiap isyarat merendahkan. Pada Senin malam, rasa ingin tahu telah mengeras menjadi tekad. Kabut pusat kota tebal saat saya berjalan 3 blok dari stasiun Monas ke Jalan Sudirman 847. Hartono S Prime menempati lantai dasar gedung abad ke-19 yang direnovasi. Fasadnya menjanjikan keanggunan dunia lama, perlengkapan kuningan, jendela kaca terukir, tenda merah anggur dengan huruf emas. Kesan pertama penting dalam bisnis restoran, dan mereka membuat pernyataan yang tepat. Seorang penyambut dalam gaun hitam dan senyum dipaksakan menyapa saya. "Selamat malam. Apakah Anda punya reservasi?" "Saya harap ada meja untuk 1 orang," kata saya. Matanya menyapu blazer kasual dan celana kaki saya. "Cukup, tapi tak mengesankan. Kami sangat sibuk malam ini, tapi saya pikir bisa menampung Anda." Nadanya menunjukkan dia sedang memberi kebaikan. "Silakan ikut." Dia membawa saya ke meja kecil dekat pintu dapur. Jenis tempat yang disediakan untuk tamu tanpa reservasi dan pelanggan yang dianggap tak penting. Tak apa, pemandangan operasi lebih baik dari sini. Ruang makan berusaha keras memunculkan kecanggihan. Panel kayu gelap, taplak meja putih bersih, pencahayaan lembut dari perlengkapan kristal. Tapi mata terlatih saya menangkap detail yang terlewat orang lain. Noda air di gelas, sobekan kecil di pelapis, karpet usang di area lalu lintas tinggi, jenis keausan yang menunjukkan pemeliharaan yang ditunda, penghematan di tempat yang tak langsung terlihat oleh pelanggan. Seorang pelayan mendekat, menu di tangan, pria muda, mungkin usia kuliah, dengan arogansi khas dari bekerja di tempat yang menganggap dirinya eksklusif. "Mau mulai dengan minuman?" tanyanya, meski perhatiannya sudah melayang ke meja yang lebih menjanjikan. "Air saja untuk sekarang. Saya butuh beberapa menit dengan menu." Dia mengangguk dan menghilang tanpa antusiasme. Saya mempelajari menu. Masakan Indonesia modern dengan pengaruh Prancis. Persis seperti yang dijelaskan Lukman. Filet mignon seharga Rp750.000, risotto lobster Rp550.000, bebek confit Rp510.000. Harga premium untuk eksekusi yang seharusnya premium. Di sekitar saya, restoran berdengung dengan energi paksaan yang berasal dari staf yang berusaha terlalu keras. Pelayan bergerak dengan efisiensi yang dipelajari, tapi saya perhatikan waktunya tak tepat. Meja menerima hidangan pembuka sementara yang lain masih menunggu pesanan minuman. Hidangan utama tiba sebelum pembuka dibersihkan. Irama layanan dasar benar-benar terganggu. Pasangan di meja sebelah saya mendiskusikan keterlambatan makanan mereka dengan bisikan yang semakin frustrasi. 20 menit untuk roti, gumam wanita itu. Dengan harga ini konyol. Saat pelayan saya kembali, saya siap. Saya ambil filet mignon, medium rare, dengan kentang gratin. "Tentu," katanya, tapi ada sesuatu di nadanya, senyum kecil yang tersembunyi, seolah pesanan saya menggelitiknya entah bagaimana. "Akan segera keluar." Segera keluar berubah menjadi 45 menit. Saya melihat meja lain menerima makanan sementara meja saya tetap kosong. Saat piring akhirnya tiba, steaknya terlalu matang dan hangat. Kentang gratin mengeras menjadi massa yang tak menggugah selera. "Bagaimana semuanya?" tanya pelayan dengan basa-basi, sudah bergerak menjauh sebelum saya bisa menjawab. "Sebenarnya," saya memanggilnya kembali, "steak ini matang, bukan medium rare."
Dia melirik piring dengan kepedulian teater. Oh, yah, dapur sangat sibuk sekarang. Saya bisa minta mereka perbaiki, tapi mungkin butuh 30 menit lagi. 30 menit lagi di restoran yang mengenakan harga premium dan mengklaim layanan luar biasa. Saya memikirkan pelanggaran Departemen Kesehatan, ulasan negatif, standar yang menurun di balik polesan pemasaran. Tak apa, kata saya. Saya makan apa adanya. Ekspresi lega di wajahnya hampir lucu. Jelas, kebanyakan pelanggan yang mengeluh dipaksa menunggu cukup lama hingga mereka menyerah. Cara efisien untuk menghindari biaya dapur sambil mempertahankan ilusi makan mewah. Saya makan perlahan, mengamati segalanya. Staf berkumpul di sudut, mengeluh tentang pelanggan dan manajemen, suara dapur dari panci yang jatuh dan suara keras, suasana khas tempat kerja di mana standar telah merosot, dan tak ada yang benar-benar peduli untuk memperbaikinya. Saat saya memberi isyarat untuk tagihan, saya sudah tahu semua yang perlu tentang Hartono S Prime. Ini bukan tempat 5 bintang yang menjamu gubernur dan eksekutif teknologi. Ini restoran yang gagal, bertahan dengan reputasi sambil memberikan layanan di bawah standar kepada pelanggan yang terlalu sopan atau terlalu terintimidasi untuk mengeluh efektif. Putri saya ingin mengadakan resepsi pernikahannya di sini. Pikiran itu membuat perut saya mengerut lebih kencang dari steak yang terlalu matang. Tagihan ada di meja saya seperti tuduhan. 1,1 juta rupiah untuk makanan bias.